Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Liana Mardova selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Zat Inti. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul dinamika kisi. Konsep dasar dinamika kisi: atom dalam kristal terhubung oleh gaya antar atom. Mereka bergetar di sekitar posisi keseimbangan mereka. Model sederhana kisi kristal dimodelkan sebagai sistem massa pegas. Ini membantu memahami perilaku getaran atom. Yang kedua yaitu pentingnya studi dinamika kisi menjelaskan sifat termal, elastis, dan listrik zat padat. Ini krusial untuk teknologi modern. Dinamika kisi berfokus pada getaran atom-atom dalam struktur kristal. Dalam kristal ideal, atom-atom tersusun dalam pola tertentu yang berulang, namun pada suhu di atas nol absolut, atom-atom ini bergetar di sekitar posisi akuilibriumnya. Getaran ini dapat dideskripsikan sebagai superposisi dari berbagai moda normal getaran yang dikenal sebagai fonon. Setiap atom dapat bergetar di sekitar posisinya keseimbangannya, dan getaran-getaran ini berhubungan erat dengan sifat-sifat material seperti kapasitas panas, konduktivitas termal. Gerakan ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar atom yang menghubungkan mereka dalam kisi. Dalam dinamika kisi, getaran-getaran ini dianalisis dalam bentuk gelombang yang disebut fonon, yang merupakan kuota energi getaran pada kisi kristal. Fonon memiliki peran penting dalam menentukan sifat fisik material seperti kapasitas panas dan konduktivitas termal. Selanjutnya yaitu getaran-getaran ini dibagi menjadi dua, yaitu mode akuastik atau di mana atom bergetar bersama dalam arah yang sama. Mode akuastik adalah jenis getaran di mana atom-atom dalam sel unit bergetar secara serempak dalam arah yang sama. Mode ini terkait dengan perambatan gelombang suara dalam material yang penting untuk konduktivitas termal. Yang kedua yaitu mode optik, di mana atom bergetar dengan arah yang berlawanan. Mode optik adalah jenis getaran di mana atom-atom bergetar berlawanan satu sama lain. Mode ini biasanya memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mode akuastik dan penting dalam interaksi dengan gelombang elektromagnetik seperti cahaya inframerah. Selanjutnya yaitu fonon. Fonon adalah kuasi partikel yang mempresentasikan kuantum getaran kisi. Konsep fonon sangat berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena seperti kapasitas panas, konduktivitas termal, dan superkonduktivitas. Fonon merupakan kuantum dari getaran kisi dalam fisika zat padat yang berfungsi sebagai partikel semu yang mewakili osilasi kolektif atom-atom dalam kristal. Dalam bahan padat, atom-atom bergetar di sekitar posisi keseimbangannya, dan getaran-getaran ini dapat dipahami sebagai gelombang. Selanjutnya yaitu model-model dinamika kisi. Yang pertama ada model Einstein, yang kedua ada model Debye. Model Einstein yaitu kapasitas panas. Model Einstein berhasil menjelaskan kapasitas panas pada suhu tinggi sesuai dengan hukum Coulomb dan Petit. Namun model ini tidak cocok untuk menjelaskan perilaku kapasitas panas dan pada suhu rendah karena tidak memperhitungkan kontribusi model getaran di dalam kristal. Kelemahannya yaitu model ini terlalu sederhana karena tidak mempertimbangkan mode normal kolektif sehingga gagal untuk menjelaskan bagaimana kapasitas panas turun pada suhu rendah. Sedangkan model Debye dikembangkan oleh Peter Debye pada tahun 1912 merupakan penyempurna dari model Einstein. Model ini mempertimbangkan interaksi antara atom dan mengasumsikan spektrum frekuensi yang kontinu hingga frekuensi cut-off tertentu. Model Debye lebih akurat dalam menjelaskan sifat termal, terutama
pada suhu rendah. Model Debye adalah pengembangan dari model Einstein yang lebih realistis. Dalam model ini, getaran atom di dalam kristal diperlakukan sehingga gelombang elastis yang merambat melalui kisi, dan getaran-getaran ini melalui spektrum frekuensi kontinu. Selanjutnya yaitu metode eksperimental dan komputasional. Yang pertama yaitu spektroskopi hamburan neutron. Teknik spektroskopi hamburan neutron adalah metode eksperimental yang sangat powerful untuk mempelajari dinamika kisi. Metode ini memungkinkan pengukuran langsung dispersi fonon dan densitas keadaan. Prinsip menggunakan neutron yang ditembakkan ke dalam sampel. Ketika neutron berinteraksi dengan atom dalam kisi, sebagian dari neutron tersebut akan dipantulkan. Pola hamburan ini memberikan informasi tentang getaran atom dalam kisi. Yang kedua yaitu simulasi molekular dinamis. Simulasi molekular dinamis adalah metode komputasional yang digunakan untuk memodelkan gerakan atom dalam skala atomik. Metode ini sangat berguna untuk mempelajari dinamika kisi dalam sistem yang kompleks. Selanjutnya di sini ada aplikasi, yaitu aplikasi dinamika kisi, yaitu yang pertama ada termoelektrik, yang kedua ada superkonduktivitas. Superkonduktivitas itu adalah fenomena fisika di mana suatu material dapat menghantarkan listrik dengan nol hambatan, yaitu resistansinya, pada suhu yang sangat rendah, sehingga arus listrik dapat mengalir tanpa kehilangan energi. Fenomena ini ditemukan pertama kali oleh Heikki Kamerlingh Onnes pada tahun 1911 ketika ia mengamati bahwa resistansi merkuri hilang pada suhu di bawah 4,2 Kelvin. Selanjutnya di sini ada tipe superkonduktor, dapat dibedakan menjadi dua konduktor, yaitu ada superkonduktor tipe 1. Superkonduktor ini menunjukkan perilaku superkonduktor sempurna dengan hilangnya resistansi dan efek Missenser yang sempurna. Contohnya yaitu ada timah dan merkuri. Namun mereka biasanya hanya dapat menangani medan magnet yang lemah. Yang kedua ada superkonduktor tipe 2, yaitu mempertahankan medan magnet yang lebih kuat dan menunjukkan perilaku campuran di mana medan magnet dapat masuk ke dalam material dalam bentuk vortex. Contohnya yaitu superkonduktor tipe 2, yaitu niobium, dan superkonduktor berbasis keramik. Selanjutnya ada spektrum frekuensi. Model Debye mengasumsi bahwa model getaran adalah gelombang akustik yang dapat memiliki rentang frekuensi dari 0 hingga suatu frekuensi maksimum yang disebut frekuensi Debye. Selanjutnya ada kapasitas panas, yaitu menjelaskan perilaku kapasitas panas pada suhu rendah di mana kapasitas panas berbanding pada suhu tinggi. Hasil model ini mendekati hukum Coulomb dan Petit sama seperti model Einstein. Yang ketiga yaitu ada fungsi Debye, yaitu model ini memperkenalkan konsep fungsi Debye untuk menghitung energi total dari model getaran dan dengan demikian menghitung kapasitas panas dengan lebih akurat. Selanjutnya ada spektroskopi hamburan neutron, yaitu teknik spektroskopi hamburan neutron adalah metode eksperimental yang sangat powerful untuk mempelajari dinamika kisi. Metode ini memungkinkan pengukuran langsung dispersi fonon dan densitas keadaan. Prinsip menggunakan neutron yang ditembakkan ke dalam sampel ketika neutron berinteraksi dengan atom dalam kisi. Sebagian dari neutron tersebut akan dipantulkan. Pola hamburan ini memberikan informasi tentang getaran atom dan dalam kisi. Kemudian ada simulasi molekular dinamis. Di simulasi molekular dinamis adalah metode komputasional yang digunakan untuk memodelkan getaran atom dalam skala atomik. Metode ini sangat berguna untuk mempelajari dinamika kisi dalam sistem kompleks.
Selanjutnya ada termodieletrik dan superkonduktivitas, yaitu manipulasi struktur kisi dapat mengoptimalkan transfer fonon dan meningkatkan efisiensi termoelektrik. Kemudian yang kedua, superkonduktivitas, yaitu fenomena fisika di mana suatu material dapat menghantarkan listrik dengan nol hambatan pada suhu yang sangat rendah, sehingga arus listrik dapat mengalir tanpa kehilangan energinya. Selanjutnya, ada aplikasi dinamika kisi, yaitu termoelektrik dan superkonduktivitas, yaitu dapat mengoptimalkan transfer fonon dan meningkatkan efisiensi termoelektrik. Yang kedua, superkonduktivitas. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu dinamika kisi merupakan konsep fundamental dalam fisika zat padat yang memiliki implikasi luas dalam pemahaman dan pengembangan material studi. Ini telah berkembang dari model-model sederhana menjadi pendekatan yang sangat canggih melibatkan teknik eksperimental temutakhir dan simulasi komputasional yang kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika kisi telah memungkinkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan material termoelektrik yang lebih efisien, pemahaman yang lebih baik tentang superkonduktivitas, dan desain material dengan sifat-sifat yang termal disesuaikan. Meskipun telah banyak kemajuan, masih ada banyak tantangan dan pertanyaan yang belum terjawab dalam bidang ini. Penelitian lebih lanjut tentang dinamika kisi diharapkan akan terus memberikan wawasan baru dan membuka jalan bagi inovasi teknologi di masa depan. Cukup sekian dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.